I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Welcome to mini vlog edisi observasi ke sekolah dasar. Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi ini kita udah mulai OTW nih. Ayo, kemana coba tebak? Yap, betul, ke SDIT Taman Sari. Nah, jadi tadi sebelum berangkat itu kita udah briefing sama tawasulan dulu ya guys, cuman gak ke video. Kita di sini dibantuin nih ya masih bapaknya buat nyebrang. Nah, makasih bapak. Oke guys, jadi sekarang kita mulai OTW memaksakan walaupun cuacanya mendung nih ya guys. Lihat tuh, awannya gelap kan. Sebelum berangkat ke tujuan, kita kasih motornya minum dulu ya guys. Takutnya dia haus. Ayo diisi sampai penuh. Oke, sambil nungguin mereka, kita jalan ke depan karena ini yang isinya ngantri nih. Kalian harus tahu guys, di sini ada tragedi pokoknya. Lihat, ini kita nunggu mereka lama banget. Taunya motornya mereka tuh nggak jalan. Terus dibantuin sama bapak-bapak dan akhirnya jeng. Gara-gara standarnya nggak dinaikin coba guys. Ada yang pernah gitu juga? Ada aja ya guys. Nah, ini kita langsung lanjut aja perjalanan. Takutnya keburu hujan. Soalnya ini mendung banget guys. Nah, videonya dipercepat ya. Wah, ada lampu hijau tuh. Lampu hijau tandanya apa? Ayo. Selfie dulu guys. Ini yang dinamakan dunia terbalik. Halo. Cuacanya semakin tidak kondusif guys. Tuh lihat. Turun air banyak banget kan? Ini auto. Kita datang dengan kondisi yang basah kuyup kayaknya guys. Gak apa-apa deh air hujan turun. Yang penting air mata aku gak turun gara-gara galauin kamu. Ini kacamata aku sampai lihat tuh, basah banget. Kita lap-lap dulu kacanya biar bisa ngelihat masa depan dengan jelas. Jadi di antara kita berempat itu semuanya nggak ada yang tahu jalan guys. Alhasil kita nge-maps. Doain ya guys, semoga kita nggak nyasar ke dunia lain. Dan kita sudah menemukan tanda-tanda. Sampai. Alhamdulillah. Kita parkir dulu motornya. Kita ngajak dulu biar makin cantik. Ya, rapi-rapi dulu. Sekarang kita salaman dulu sama guru-guru yang ada di sana. Dan saatnya kita mulai wawancara. Sebelum itu kita ketemu sama Dede bayi nih, gemes banget kan, gemoy banget, salting dia ngeliatin aku. Langsung aja, di sini kita persiapan dulu sebelum observasi. Tanda tangan saya di sini itu kan untuk memenuhi tugas-tugas, yaitu observasi. Nah, bentuk observasinya itu kan bentuknya video. Ya, kira-kira enaknya manggil bapak atau ustaz ya? Kalau panggil
Jadi di sini kita ngejelasin dulu semuanya ada 4 kelompok dan tiap kelompoknya itu ada yang 3 orang sama ada yang 4 orang. Terus juga kita perkenalan dulu sama bapaknya. Ini kepala sekolahnya Kak Irfan dan bagian kesiswaannya itu Kak Fauzi namanya. Cus, langsung aja kita ke sesi pertanyaan. Sekitar 4 itu pertama itu mengenai jenis layanan BK yang disediakan oleh lembaga pendidikan di sini. Kalau settingan normalnya jenis layanan itu ada 4. Ada juga ya 5 ya, belajar, sosial, pribadi, karir. Kalau yang 5 tambahannya itu ada 4. Jadi Ustadznya ngejelasin kaliannya itu dalam bidang apa aja sih yang bisa ditangani oleh BK. Tentang layanan sosial dengan teman-temannya gitu ya. Kalau ada masalah itu ditanganinya oleh BK. Kemudian belajar, kesulitan-kesulitannya. Kenapa anak ini kalau di SD bacanya misal udah kelas atas tapi masih belum bisa. Nah itu layanan BK, salah satunya tadi di layanan belajar. Kalau karir biasanya nanti di kelas akhir si anak mau lanjut sekolah kemana nih, ke pondok MTS atau SMP, itu salah satu layanan karir. Kemudian tadi ada juga pribadi. Nah kalau pribadi tuh anaknya karakternya kan beda-beda, terus agama gitu ya, masalah agamanya. Nah, kalau di SD itu secara regulasinya tidak ada guru BK yang khusus. Nah, terus layanan-layanan yang 4 itu kalau di sekolah kayak gimana? Itu dibagi perannya ke guru. Dan guru yang diberikan tugas tambahan, ada yang nanti ranahnya kesiswaan. Kalau ke kesiswaan lebih ke banyaknya sosial. Misal ada apa gitu ya. Tapi itu juga nanti gimana prosedurnya ya. Sama Pak Fauzi dijelaskan, jadi berbagai peran. Jadi kalau guru di SD 4 atau 5 layanan ini harus bisa gitu. Jadi bukan guru BK yang dikhususkan hanya 1 aja, tapi semua guru-guru yang ada di SD ini harus bisa melayani 4 atau 5 layanan ini. Nah, di sini Afifah nanya, cara mengatasi ke anak-anak yang contohnya tadi kayak belum bisa membaca walaupun dia udah di kelas atas gitu. Nah, gimana cara Ustadz memampukan atau melayani anak tersebut? SMP atau SMA biasanya ada need assessment gitu ya, ada namanya need assessment. Kalau di SD itu lebih ke assessment awal. Jadi nanti ketahuan nih dipetakan masalahnya di awal tahun itu apa aja, termasuk tadi. Nah setelah ketahuan kalau ada yang kasusnya tadi calistomnya ternyata udah kelas atas seperti ini. Nah kalau di sekolah penanganannya itu nanti anak dikasih kelas khusus. Itu kelas khusus dia ada kelas klinik tambahan. Jadi kalau yang sifatnya kelasnya yang intrakurikuler, muatan yang wajib itu anak harus masuk. Nah yang ekstrakurikuler, yang pembelajaran yang sunnahnya, pengembangan itu dia tidak ikut tapi dialihkan ke kelas klinik. Kekurangannya apa nanti digecap gitu, biasanya hari Kamis pas jadwal pramuka yang lain ekskul nanti ini baru gitu ya. Tergantung nanti kalau kelas 1 nanti sama kelas 1 lagi, kalau kelas 2 karena beda. Kan layanannya tadi ada 4 ya, ada sosial dan sebagainya. Itu kan salah satu tugas adanya guru bimbingan konseling gitu. Intinya itu kan perkembangan anaknya. Kalau pertumbuhannya mah mungkin itu tugasnya orang tua ya. Makan, minumnya, ini perkembangannya. Anak tuh apakah ketika masuk, misal anak usia 7 tahun, ketika mulai masuk, terus usia remaja awal, mendekati puber, itu bisa sesuai nggak dengan tugas perkembangannya tadi.
Kan kalau udah kelas 5 belum bisa baca tulis, kan orang juga kaget kan? Berarti kan ada yang salah perkembangan dia dalam belajar. Nah, tugas guru BK itu bagaimana caranya setiap anak itu ketika dia umurnya sekian, kalau pertumbuhannya mah pastilah semua anak juga akan tumbuh secara fisik. Nah, kalau ini perkembangan mentalitasnya, kemudian belajarnya. Nah, itu adalah tugas BK. Cuman bedanya, kalau di tingkat pendidikan dasar dengan yang menengah, kalau yang di pendidikan dasar itu lebih banyak layanan-layanannya itu oleh guru. Oke, di sini juga kita udah paham banget ya sama penjelasan kepala sekolah. Nah, dikarenakan ya Pak Irfannya ada keperluan, jadi langsung aja kita wawancaranya itu sama bagian kesiswaannya. Di dalam suatu pendidikan, tentunya ada sistem dan juga di dalam setiap bagian, baik itu kurikulum, sarpras, begitu juga pastinya dengan kesiswaan. Nah, perlu dipahami, kesiswaan itu berhubungannya, pertanyaan yang dimaksudkannya itu kepada BK, yaitu masuknya kepada kesiswaan. Nah, namun kesiswaan itu tidak hanya bersifat general terhadap konseling saja ataupun permasalahan, tapi juga meliputi keseluruhan yang ada dalam kesiswaan, contoh dalam pembiasaan dan sebagainya. Nah, itu juga yang melahirkan dari adanya BK ini, termasuk nanti ada gesekan, itu hal yang lumrah di tengah-tengah anak-anak. Nah, adapun alur penanganan di sekolah ini, yaitu yang paling utama adalah wali kelas. Nah, setelah dari wali kelas, lanjut ke kesiswaan. Kemudian dari kesiswaan kepada kepala sekolah, lalu ke komite sekolah. Nah, tapi komite sekolah ini tidak bertindak, tapi memberikan wadah atau mediasi. Nah, lalu bagaimana tahapan pelaksanaannya? Nah, yang pertama, itu kan ketika siswa ada masalah itu, pertama yang menangani itu wali kelas terlebih dahulu. Nah, yang menjadi terdepan tentunya wali kelas. Nah, di setiap kelas tentunya ada tindakan-tindakan yang ada batasannya terhadap wali kelas. Contoh, mungkin ada anak yang berkelahi yang sekiranya bisa dilerai ataupun diperbaiki ataupun dikonsultasikan terhadap anak tersebut supaya baikan dan sebagainya, itu biasanya oleh wali kelas. Namun, di tengah itu, ketika wali kelas tidak menyanggupi salah satunya, mungkin berantem sampai menindaklanjuti berdarah ataupun luka. Nah, biasanya itu disampaikan, dilaporkan, direport kepada kesiswaan. Nah, kemudian dari kesiswaan itu mempunyai kewenangan untuk membimbing, mengkonseling ataupun adanya pembinaan, baik itu yang pelaku ataupun yang menjadi korban. Nah, di dalam sekolah ataupun pembinaan konseling sekolah itu bukan menggunakan metode siapa yang salah, siapa yang benar. Artinya apa? Jadi bukan seperti di pengadilan. Kan kalau di pengadilan siapa yang jahat dia dihukum ataupun dikeluarkan, dipenjara. Dia benar, dia menjadi pemenang dan punya sanksi kepada pelaku yang sudah berbuat kepada si korban. Nah, tapi di dalam SD itu tidak seperti itu. Dua-duanya sama anak kami, yang menjadi pelaku, yang menjadi korban sama anak kami. Jadi, pada intinya, adanya bimbingan konseling itu menyatukan, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Adapun ada perihal yang berat pelanggarannya, nah itu beda lagi tindakannya. Maka dari itu, sampai kesiswaan alurnya. Sampai kesiswaan itu sudah selesai, karena tindakan kesiswaan itu kan menyatukan ataupun menetralkan kembali. Nah, kalau dari kesiswaan tidak bisa menetralkan ataupun sudah ditangani anak, misalnya tapi masih berantem, tapi yakinlah kalau anak jika sudah ditangani kesiswaan itu sudah mentok, di situ insya Allah bisa ditangani. Tapi biasanya itu di luar kewenangan kesiswaan, adanya sangkut paut orang tua contohnya. Itu kan masuknya kepada yang berkenaan, tidak dengan kesiswaan. Itu kewenangan kesiswaan terhadap siswa. Biasanya mereport kepada kepala sekolah. Contoh, kesiswaan,
Ustadz, ada anak yang berantem lalu udah baikan tapi orang tuanya tidak menerima. Nah, itu bukan kewenangan kesiswaan. Kesiswaan harus mereport kepada kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah mencari solusi lah. Nah, solusi tersebut biasanya dibantu juga oleh kesiswaan ataupun diberikan wadah atau mediasi. Tapi ketika dari kepala sekolah sudah mentok juga, contohnya itu tadi kan anaknya yang udah baikan, malah orang tuanya yang kayak banteng pemarah-marahnya gitu. Nah, biasanya itu ada konsultasi atau minta saran atau wadah jembatani kepada komite. Nah, contoh tadi studi kasusnya orang tua si A dan orang tua si B berselisih gara-gara anaknya bla bla bla. Nah, tapi anaknya sudah ditindak dengan baik oleh sekolah dan sudah selesai, tapi tidak berlanjut kepada orang tua. Biasanya itu reportnya kepada komite. Nah, insya Allah dari komite itu mentoknya kalau dari tindakan sekolah. Kalau mungkin di luar yang masuk kepada pasal-pasal, itu nanti tentunya akan ada langkah lanjutan. Tapi perlu diketahui, karena dari sekolah dasar itu ada perlindungan anak, maka insya Allah tidak akan sampai ke situ. Untuk sejauh ini kan kasusnya paling kalau di sini tuh kayak gitu. Oh, kasus di sini mungkin lah mengutil ataupun ada ya kasus mengutil itulah mentok paling berat ketika saya menjadi kesiswaan. Mengutil tau gak? Mengutil bukan ini atau itu bukan. Mengutil itu mengambil uang lah. Ataupun kok lucu ya, mengambil uang temannya ataupun secara paksa pemalatan gitu. Nah, bahwasanya perlu disampaikan, diseringkan. Pertama yang menjadi daya dobrak penggerak frekuensi terhadap orang tua kepada sekolah itu adalah sosialisasi. Termasuk alhamdulillah di SDT di Taman Sari ini sudah mensosialisasikan perihal ini bullying, kasus bullying ataupun yang berkenaan dengan perilaku tindakan anak gitu. Insya Allah ini sudah diterima oleh semua. Ini per kelas kemarin sudah setiap kelasnya diundang rapat bersama, kita bahas tentang bullying dan semuanya sudah menerima. Ada batasan, ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh oleh orang tua, termasuk dalam perkembangan zaman media sosial. Nah, jadi kasus tadi pengutilan. Pada awalnya mungkin ini berlanjutnya apa? Ada satu sentimen yang pengutilan tersebut, orang yang berkenaan ataupun menjadi korban si anak tersebut, orang tuanya tidak menerima dan akhirnya dia datang ke sekolah dan memaksa, itu berjam-jam berbicara dan pada akhir intinya orang tersebut meminta untuk dikeluarkan anak tersebut. Nah, ingat, ini sekolah bukan pabrik. Nah, itu yang disosialisasikan kepada orang tua. Artinya apa? Kalau pabrik ada salah produksi, tentunya kemana ke Neta Barat? Dibuang atau UMBS ya, atau menjadi barang KW kalau sekarang ya. Tapi ini sekolah pendidikan. Artinya kalau bukan dari pendidikan yang perbaiki, siapa lagi? Nah, selagi itu ada dalam batasannya. Nah, contoh pengutilan tersebut itu masih ada dalam batasannya. Salah satunya ada ketentuan reward ataupun punishment yang akan diterima anak, dan itu sudah ditempuh oleh sekolah. Contohnya reward ataupun punishmentnya dengan adanya pengurangan poin itu yang bergulir yang akan diterapkan programnya, ataupun ada tanggung jawab mengganti dan itu sudah diganti. Nah, itu mungkin sejauh ini mungkin kasusnya pengutilan ataupun pemalatan. Dan itu sudah ditindak, alhamdulillah sudah disosialisasikan dan sudah diterima oleh orang tua dan juga sudah paham satu frekuensi bagaimana tahapan-tahapan. Itu tuh maksudnya komite apa itu teh? Komite. Iya, yang itu kan yang komite arisan ibu-ibu. Komite itu orang tua siswa, ya semuanya mencakup. Namun itu ada dalam peraturan pendidikannya juga. Namun dalam komite juga ada kepengurusannya. Nah, ini yang bertindaknya tadi alur tersebut itu yang menjadi sasaran ataupun objeknya itu dari pengurus. Contohnya dari kepengurusan ada ketua, sekretaris, ada bendahara. Juga ada setiap korlas itu bagian dari komite. Pak, tadi kan sudah di sini sudah mengadakan seminar tentang bullying. Nah, sosialisasinya. Nah, terus tadi berjalan 1 semester, alhamdulillah sudah membaik sekitar 60%. Nah, seandainya nanti terjadi
terjadi lagi kasus seperti itu, nah tindakan yang akan diambil oleh kesiswaan ini apakah sosialisasi kembali atau ada cara yang lain? Maksud tindakan dari anaknya atau dari orang tua yang tidak sepaham ataupun gimana? Dua-duanya. Baik, tentunya kalau terjadi seperti itu namanya juga anak ya, proses dalam edukasi itu adanya dibiasakan, terbiasa maka biasa. Nah, tentunya ini tidak akan menjamin satu tindakan anak itu langsung berubah totalitas ataupun maksimal. Pastinya ada nanti satu gunjangan ya, jadi dua yang kusut lah kayak Iman ya, kadang naik turun atau yang kusut terus turun. Nah, tentunya tindakannya akan diambil seperti yang diperaturan yang sudah ditetapkan ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun di samping itu juga ada program yang berlanjut, insya Allah akan diterapkan semester 2 di pelajaran baru karena ini panjang, yaitu ada di SDT di Taman Sari, insya Allah juga di SDT yang lainnya juga bekerja sama. Tapi dari kesiswaan SDT Taman Sari, saya pribadi mungkin dibantu dengan kawan-kawan sudah menyiapkan rancangan buku poin. Nah, itu kalau terjadi lagi artinya hubungannya dengan fitrah poin anak tersebut. Kalau anak mungkin dari awal semester, dari awal tahun mempunyai 500, terjadi pelanggaran, contoh telat ataupun yang tadi yang berat mengutil, itu terkurang. Mungkin kalau berulang-ulang kali orang tuanya sudah disampaikan, ada yang namanya surat peringatan juga, tentunya seperti hal yang di menengah pertama ataupun menengah atas di sekolah-sekolah sederajat seperti itu. Dan juga tentunya ada pertimbangan yang akan disiapkan, tentunya dari kepala sekolah terhadap anak tersebut. Itu tidak ada kewenangan dari kesiswaan. Tentunya nanti kalau ada anak yang sudah melewati batas poin ataupun tindakan dari berita acara pelanggarannya, akan saya report kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah juga tidak akan mengambil satu keputusan sepihak, tentunya akan berkonsultasi dengan komite. Ini Mbak, anak itu kan anak SD itu lagi zamannya kayak tangannya itu jahil gitu ya. Kayak misalkan ngerusak fasilitas sekolah. Nah, itu bagaimana dari penanganan kesiswaan itu sendiri? Baik, saya maksudkan kepada ekspresi mungkin ya. Secara keseluruhan anak tidak akan merusak yang berat, kecuali anak-anak tertentu yang mungkin punya otot yang suka nge-gym lah. Ya. Biasanya anak dari SD ya, saya langsung terjun di lapangan selama 4 tahun atau 3 tahun sekarang bercimpung di SDT di Taman Sari, tidak sampai merusaknya itu berlebihan sampai contoh ada kerusakan meja sampai belah, enggak. Tapi biasanya yang hampang lengan bagi sudah nama ketika pengen berekspresi gambar mama Dina dinding ya, ataupun ya berekspresi lah di meja di apa. Nah, itu mungkin menjadi lumrah tapi dalam pengawasan edukasi gitu. Itu tentunya oleh kelas yang langsung terjunnya. Nah, biasanya dari bagian sarana itu ada pemeliharaan, tapi di samping itu juga kalau ada yang berlaku kelas atas biasanya ditindaknya itu menjadi tidak mencontoh ya, terlihat biasanya ditindak langsung dipanggil, tapi panggilannya itu bukan bersifat pelanggaran tapi teguran gitu, teguran aja. Kalau pelanggaran pastinya ada punishment ataupun ada sanksi, tapi ini mah teguran gitu. Tapi insya Allah kalau dalam perusakan tersebut tadi sudah disebutkan ada tahapan-tahapannya, ada mungkin ada penggantian kalau udah ada bukti, tentunya itu jangan terlewat, harus ada bukti. Contoh tadi saya menindak juga kepada anak, tidak semena-mena. Dulu ada yang melaporkan, Bapak ada si bla bla bla, saya tidak langsung menanyakan, cari tahu dulu buktinya, biasanya sama wali kelas, betul, kalau betul baru saya panggil. Termasuk ini dalam perusakan juga kayak gitu. Tadi studi kasus yang tadi yang pengutilan. Nah, maksudnya kan ini padahal umurnya baru usia SD gitu. Setelah diselidiki, background apa sih yang menyebabkan seperti itu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini juga yang menjadi PR kepada siswa, maksudnya saya pribadi. Anak itu tentunya punya sebab, punya alasan, ataupun menjadi korban berbuat seperti itu karena lingkungan di sekitarnya, baik itu dari keluarganya, ataupun dari pertemanannya, ataupun dari kondisi mentalnya, ataupun mental. Contoh dia punya kesalahan
tua, contoh bawa uang gitu ya, terus uangnya dijajanin dan juga uangnya tersebut buat tabungan dan contohnya itu membuat si anak teh kecanduan gitu. Wah enaknya jajan gede. Nah itu menjadi PR bagi kesiswaan untuk menganalisa terhadap pribadi anak. Contoh mungkin ini programnya maksudnya ke depannya akan visitasi terhadap indoor to door gitu, terhadap rumah ke rumah setiap anak. Ya itu kasus pengutilan tersebut biasanya langsung ditindak kepada orang tua, dibantu dengan kepala sekolah. Nah, 1-2 di sekolah SDT Rizya Tabansari ini itu berjalan tahapannya, alhamdulillah sudah mencapai satu kemajuan terhadap anak. Nah, biasanya ada isolasi terhadap anak tersebut dalam pengawasan. Biasanya kalau makan, kalau jajan diawasi dengan satu guru. Di siswaan alhamdulillah saya punya merekrut satu tim dari yang bagian hikmah dari Madali juga sini ke Pak Una ya. Itu biasanya Pak Una, saya bilang Pak Una ini anak kemarin ada kasus, tolong diawasi. Nah alhamdulillah ada perkembangan itu. Jadi bukan masuk program ya, tapi bentuk tindakan dari kesiswaan. Itu dari isolasi. Isolasinya itu bukan isolasi terhadap pembelajaran, tapi terhadap keseharian. Contoh didampingi, ataupun ketika makan minumnya itu didampingi secara khusus. Nah, ataupun ketika di rumahnya juga itu intens berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana perkembangan anak. Di samping itu secara umum ada buku penghubung program kurikulum yang sudah berlanjut ataupun berjalan gitu. Nah, terus kan ketika ada pendampingan khusus atau di sini dinamakan isolasi itu, otomatis kan teman-teman yang lain pasti melihat ya tadi. Nah, apakah sejauh ini apakah ada dampak nggak bagi mereka yang tidak didampingi gitu? Kok misalnya si itu didampingi terus sama bapak itu kenapa sih gitu? Misalkan ada nggak? Sejauh ini tentunya anak sudah sadar ya, khususnya bagi kelas atas. Kalau kelas 1 insya Allah 2, 3 mah nggak ada kelas di sekelasnya ataupun beda satu tingkatan lah, kelas 5 atau kelas 6. Ada pertanyaan tersebut ataupun ada pendapat asumsi anak-anak dari teman-temannya tersebut, tapi itu juga di samping itu juga ada organisasi terhadap kelasnya. Ini sifatnya mungkin aib, mohon maaf ya, tapi yang disampaikan kepada anak kelasnya itu bukan dari pelanggaran terhadap anaknya, tapi bentuk dari kesiswaannya. Ada pendampingan. Contoh pendampingan itu tersebut bukan berarti setiap saat didampingi, tidak, tapi pada momen-momen yang ya maksudnya kan pengutilan ya di kantin, walaupun sudah ada petugasnya, contoh petugas UKM, tapi kalau secara khusus ada guru pendamping. Nah itu juga mungkin saya menjawabnya tidak secara detail karena ini belum terjadi banyak, cuma 1 kali, dan itu ketika awal tahun dan saya ketika jadi kesiswaan itu. Jadi keputusan yang saya lakukan itu berdasarkan insting aja, karena sebelumnya mungkin saya jadi kesiswaan itu sedang meraba-raba pada tahun sekarang, tapi nggak tahu kalau dari tahun sebelumnya saya belum secara intens berkomunikasi ataupun bersharing dengan siswa sebelumnya, itu belum ada. Tindakannya berbeda untuk tahun sekarang gitu. Karena di samping itu juga ada program-program yang harus mengubah dari tindakan ataupun ketentuan dari kesiswaan gitu. Saya juga tunduk tanya. Ini Pak, maksudnya dari kasus pengutilan tersebut, apakah dari kesiswaan itu pernah memanggil salah satu misalkan atau beberapa orang anak yang melakukan pengutilan tersebut? Tentunya kasus pengutilan tersebut tidak hanya kepada satu orang, tentunya ada pendukung. Contohnya kita sampai ke selubuk-selubuknya ya, sampai kepada teman-temannya yang ikut contoh mengutil ataupun mengambil celengan itu berbagi
temennya tahu itu uangnya dari mana, tapi dia berusaha menyembunyikan, ataupun bahasa santri mah jayus apa namanya ya. Kalau jayus mah kan ada temennya yang berbuat ngomong kasar dicatat, jadi mah kan kebalikannya kan ya. Nah itu maksudnya jayus juga kan ya. Jasus ya. Makanya kayak tuh jasuke gitu. Ya, diselidiki sampai ke akar-akarnya, dan tentunya itu nanti kalau sampai teman-temannya ikut bekerja sama dalam pengutilan atau pemalakan. Pengutilan biasanya lebih tepatnya itu kepada contoh di kelas tabungan dan sebagainya, tidak di luar sekolah. Nah, gitu. Kalau ada di lingkungan sekolah tentunya kesiswaan punya kewenangan menyelidiki, tapi kalau di luar kesiswaan atau di luar sekolah itu biasanya tidak menyelidiki ya. Nah, tadi yang disampaikan langsung hubungannya tadi secara alur, setelah diterima informasinya, karena itu berupa dengan orang tua, hubungannya saya lakukan kepada bersekolah, dari kepala sekolah menyampaikan kepada itu dan dimediasikan, dan titik temunya yang pada ini harus bertanggung jawab dan mengganti. Itu termasuk teman-temannya yang ikut berpartisipasi. Yang biasa anaknya dipanggil apa? Iya, dipanggil sesuai dengan bukti tadi dari wali kelasnya, dari orang korban kehilangannya, ataupun ada yang melihatnya. Kalau sudah buktinya sudah terkumpul, nah biasanya ditindak langsung terhadap alur tersebut kepada kepala sekolah. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, itu biasanya sampai di situ aja, cuma dipanggil ya pas dipanggil. Tapi kalau dari wali kelas nggak ada laporan, dari saksi juga nggak ada yang melihat, kesiswaan tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu mengajarkan kepada anak bertindak sesuai dengan tidak sesuai dengan nah kalau dalam siswaan. Jadi kalau misalnya teman-temannya ikutan kayak gitu juga semuanya dipanggil. Dia ikut melakukan, tapi dia melaporkan, itu lebih bagus lagi saya gitu, saktinya sudah kuat. Tapi sejauh ini alhamdulillah mungkin tidak sampai situ, mungkin dari tindakan siswa di sini cukup dari pengutilan, nggak sampai ada yang pemukulan sampai dengan ataupun sampai melakukan yang tanda kutip yang berat-berat, tidak ada. Tentunya itu masuknya tadi kembali lagi perlu adanya tadi penyuluhan lah kalau dari setiap kelas ya, penyuluhan. Alhamdulillah setiap kelas juga saya 1 bulan sekali di setiap kelas berdiskusi langsung. Kadang kalau secara umumnya setiap ba'da asar setelah sholat peribadatan, karena program utama dari kesiswaan dari sekarang ya satu semester ini dari keperibadatan. Insya Allah dari keperibadatan semuanya baik, insya Allah kepada yang bersangkutan di lapangan, di kelas, anak-anak juga mengikuti. Nah biasanya di penyuluhan secara umumnya di masjid kepada seluruh siswa, tapi kalau secara khusus di kelas, contoh tadi ada ada satu pelanggaran dari salah satu anggota kelasnya, biasanya ada penyuluhan ke kelasnya. Itu juga supaya mengantisipasi tidak adanya perundungan, baik itu terhadap pelaku ataupun korban. Perundungan tersebut itu menjadi PR kepada permasalahan tersebut. Anak bisa melakukan lagi kalau ada perundungan. Kebalikannya juga, anak tidak akan melakukan ketika ada rangkulan dari temannya, walaupun dia bersalah. Demi gitu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Saya tidak hanya berbicara aja, ini sudah berjalan. Anak yang ada satu studi kasus yang dulunya anak itu banyak laporan, yang dulunya dari berita acara itu banyak pelanggaran, sampai itu yang tadi disebutkan ada salah dari sebagian orang tua yang maksa-maksa kepada sekolah
tidak mau ada anak tersebut, bahkan meminta dikeluarkan. Astagfirullah ya, ini bukan pabrik, kembali lagi ini sekolah ya. Belum tentu anak dikeluarkan anak bisa berubah, bahkan lebih buruk lagi. Yang jadi kena jelek namanya apa? Sekolah juga. Itu cuma hendak ambil payung di SDT di Tamasari tinggal enakin. Justru ditahan ataupun dipertahankan di sini agar ada perubahan, dan sekarang anaknya di kelas 6 sudah mulai ada perbaikan. Anak dalam kesehariannya sudah menjadi teladan, bahkan masuk kepada teladan kepada adik kelasnya. Karena di sini juga ada kalau di sekolah yang lain mungkin ada organisasi dari anak siswa-siswanya, contoh organisasi polisi siswa, POSIS mungkin ya, ataupun organisasi kayak semacam OSIS lah, tapi di SD itu nggak ada ya. Tapi di SD Idrisiah alhamdulillah saya ketika sharing ada di sebagian sekolah, dan insya Allah baiknya itu akan diterapkan juga untuk program di sekolah ini juga. Nah, ini juga sudah mulai berlanjut di kelas 6 gitu, membimbing gurunya, membimbing adik kelas dalam semua kebisanya. Itu anak yang dulu banyak pelanggaran. Artinya apa? Ada rangkulan, ada sosialisasi kepada setiap temannya. Anak tersebut berbuat salah ya, tapi bukan berarti anak tersebut jahat ataupun anak tersebut tidak baik, belum baik. Perlu ada bimbingan. Nah, itu makanya sama teman-temannya dilatih, sama sekolah dari kelas sekarang ada perubahan. Kan kalau dilihat kan katanya di Taman Sari ini belum ada guru BK secara khusus ya, Teh? Iya, betul. Nah, apa tadi saya lupa lagi. Nah tadi yang Bapak paparkan tadi kan terlihat kalau misalkan di sini tuh bisa dibilang sudah stabil. Nah gitu. Kira-kira rencana kedepannya akan ada BK itu sendiri nggak di sini? Ya, saya tidak pasti menjawab ya, tapi mengajukan ataupun menyarankan itu sudah sama Bapak Kepala Sekolah. Tentunya Bapak Kepala Sekolah mempunyai prosedural yang perlu dijalankan. Nah, sudah berkonfirmasi terhadap kepala sekolah, biasanya nanti seperti apa nih BK-nya, dan informasi yang ditunggu. Beliau juga mengharapkan, kepala SDT di Tamasari mengharapkan nanti ada guru BK. Tapi secara mungkin jenjang pengalaman, tentunya saya juga sering dibantu oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Irfan. Pak Irfan juga dulu sempat berkuliah di Universitas Muhammadiyah. Itu jurusannya bimbingan konseling. Sudah beberapa semester hampir selesai lah gitu. Tapi mungkin qadarullah ada wagelan deh. Isi orang Singapura semuanya di sini. Jadi ya mungkin ilmunya saya sering sharing, karena yang diterapkan tentunya bukan hanya sekedar gelar ya. Nah, tentunya ilmunya. Nah, ini juga menjadi PR mungkin kepada saya pribadi, juga menjadi support dari teman-teman. Yuk atuh setidaknya tidak kuliah, tapi mengikuti pelatihan seminar-seminar. Insya Allah kedepannya juga di samping perlu secara linearitas ataupun secara gelar akademik adanya guru BK yang ada pada kapasitasnya. Di samping itu juga saya juga menyiapkan diri untuk ada pada kapabilitas guru BK tersebut. Tadi seperti yang pelatihan seminar insya Allah ke depannya. Nah, kan yang kita pelajari itu kan BK itu bukan hanya tentang permasalahan anak ya, bisa juga tentang perkembangan dan prestasi. Nah, bisa dijelaskan atau disebutkan prestasi apa saja yang sudah
yang menjadi poin utamanya itu frekuensi, baik itu pendidikan terhadap di sekolah ataupun di rumah, itu yang menunjang prestasi. Prestasinya bukan bersifat kepada akademik secara kejuaraan aja ya, yang saya maksud itu juga masuk, tapi saya tidak spesifikasikan kepada juara 1, 2 ataupun menunjukkan kompetisi itu bukan ya, tapi prestasi dari perkembangan anak. Nah, ini pertamanya frekuensi itu tersebut ditempuh dari program adanya buku pedoman, boleh dilihat. Nah, buku pedoman terhadap ketentuan yang ada di sekolah, terhadap di rumah juga, di sekolah dilakukan, di rumah juga dilakukan. Itu yang sedang kami bicarkan kepada orang tua ataupun dari kepada komite. Nah, alhamdulillah sudah ada tim namanya Bunda Penggerak, karena di sini memanggil orang tuanya itu Bunda ya, ayah Bunda. Nah, jadi ada tim Bunda Penggerak yang dimana isinya para korlas jiwa komite, mengajak kepada semua orang tua tahu bagaimana program-program yang ada di sekolah. Itu juga yang menjadikan frekuensi terhadap di rumah gitu. Dan begitu kepada anak Uti gak boleh ngomong kasar ya. Iya, anak menerima. Di samping itu juga didorong dengan anak sadar dia punya fitrah yang harus dijaga, yaitu buku penghubung. Di sini ada ketentuan, boleh dilihat, tidak boleh main HP 15 menit, ataupun dari prestasi tersebut anak menjadi rajin dari menjaga dirinya, minumnya, terus hafalan, sholatnya, itu kan prestasi ya, perkembangan anak. Dan alhamdulillah itu juga menjadi reward kepada anak, yaitu Big-Star, program Big-Star. Itu juga masuk kepada kesiswaan sebenarnya, walaupun dikelolanya oleh kurikulum. Nah, di samping itu juga daya pendobrak dari fokus terhadap reward tersebut, kesiswaan memfokuskan kepada alat peraga, yang dimana alat peraga itu berhubungan dengan program-program ataupun kurikulum yang ada di sekolah. Contoh, doa wudhu itu alhamdulillah kita sudah memesan, akan diterapkan di setiap kelas, itu dihafal, di kelasnya dihafal, ketika dilaksanakan ataupun dipraktekkan juga dibaca, ataupun dari yang lainnya di masjid bacaan juga dibaca. Nah, ketika ditanya contoh studi kasus, Uti suka dibaca gak doa wudhunya? Suka. Doa membasuh tangan apa? Hafal anak. Allahumma fad yadayya min ma'asika kuliha. Doa melihat air apa? Allahumma ja'alni ma'an tawfiqat. Tapi ketika ditanya kalau di rumah suka dibaca gak? Nah, maka tadi tidak ada frekuensi terhadap orang tua pendidikan kepada anak di rumah gitu. Jadi ini sudah sedang digencar nih. Itu juga tadi kembali lagi, insya Allah kalau ada di sekolah diajarkan, di rumah diajarkan, prestasi akan mengikuti, termasuk dalam akademik kejuaraan. Juara 1 tingkat Tasikmalaya taekwondo, alhamdulillah. Itu secara ekstra. Kalau secara intranya, juara 1 kemarin adan. Di rumah ada masjid? Ada. Di sini suka ada? Suka. Di sana? Enggak. Kalau orang tua, Ibu, ini bagus nih, ada potensi, ada bakat dalam muadzin azan. Tapi ditanya, ini di rumahnya jarang adan. Oh, diatur Pak, nanti sama saya didorong untuk sering adan, diamalkan. Dan alhamdulillah karena sering terus ditingkatkan, dikembangkan bakatnya ketika mengikuti kejuaraan, dan hasilnya juga yang terbaik juara 1 di tingkat kecamatan ataupun yang lainnya. Insya Allah kita juga akan mengikuti tingkat kecamatan. Insya Allah mohon doanya kepada adik-adik, karena insya Allah ini semuanya santri. Kalau santri itu doanya diijabah ya, modal dari puasa, modal dari menjaga, bahaya katanya zaman sekarang. Maka dari itu salah satu, kalau dari ke perempuan mulai bersih ya maaf. Dari ke perempuan ini tentunya juga kesiswaan pribadi saya memfokuskan juga kepada yang utinya, karena di zaman sekarang uti harus dipemahaman dari sejak ini. Dilihat-lihat sekarang di media sosial banyak perempuan yang berhijab tidak tahu ketentuan bagaimana berhijab. Dihijab nama hari bajunya ketat, gitu kan? Itu dari mana? Pemahaman dari kecil
diajarkan, dibimbing bagaimana menyikapinya ketika haid ataupun ketika bersentuhan dengan lawan. Oke, kelas 1, kelas 2 sering ketika saya mengajar ke kelas itu anak-anak ya berubah ya karena suka dengan gurunya itu meluk yang perempuannya sama bapak guru, wajar, tapi diingatkan ke guru. Kalau kelas 6 wajar gak meluk sama ibu bapak guru? Nah itu juga harus diajarkan, harus disosialisasikan kepada anak kita. Ada program tersebut tadi keperempuan ataupun kalau sekarang di sana ke Khadijah ke Khadijiahan ya, nah itu cukup. Boleh nanya? Kan tadi contoh kayak apa ya itu mengisi buku penghubung gitu lah. Ya. Bukan hanya di sekolah aja kan, pasti ini juga Ya, diisinya sama orang tua di rumah, di rumah. Nah misalkan kalau ada anak yang mana buku penghubung itu jadi di rumah dia sering melaksanakan, di sekolah juga sering melaksanakan, apakah ada reward buku untuk anak tersebut? Terus apa contoh reward buat Ya, anak? alhamdulillah berjalan sampai beberapa tahun, mungkin dari awal tahun berdirinya juga ini program unggulan juga. Ini itu Big Star. Kalau anak bagus dalam penilaiannya ataupun full maksimal itu biasanya mendapat Big Star. Big Star itu contohnya mendapat hadiah baik itu makanan ataupun APK. Itu jangka pendek sebulan sekali. Nah, gitu. Tapi di samping itu juga anak biasanya secara bukan gratifikasi ya, secara personal. Kalau di masjid ada yang menjadi contohnya kelas 6 itu biasanya langsung dipanggil ke depan. Rewardnya mungkin sepele tapi menjadi dobrak semangat anak, disampaikan ini loh yang teladan-teladan. Itu biasanya setiap hari juga ada gitu, tapi nggak tentu. Dan ini masuk anggaran juga rewardnya, hampir 1 bulan 500.000. Setiap satu kelas itu 2 al-asanawi. Jadi ini bukunya itu Bukunya itu sidu, gak tau cetakan. ya ini masih dikasih ke orang tuanya. Iya, dipegang buku pegangan orang tua. Iya, anak juga menilai ikut. Jadi anak sama aku di mana hari ini, tapi diajarkan juga untuk jujur ya. Tentunya kalau 1-2 mah adalah yang asal ngisinya, tapi itu mah hal yang lumrah ya. Juga menjadi fokus kita. Tentunya fokus akan beranjak ketika dibiasakan. Saran dari saya ya, kalau mau lihat kegiatan anak, contoh dalam bimbingan secara intens ataupun jangka pendeknya setiap hari misalnya itu di pada asar ataupun ketika pelaksanaan lah pembiasaan sholat. Dari adik-adik boleh dilihat bagaimana cara gitu ataupun tindakan dari kesiswaan merangkul secara general terhadap anak gitu. Di antaranya fokus kepada peribadatan itu menunjang dari mental anak. Mungkin belum lihat ya kelas 1 kelas 2 zikirnya nangis belum lihat ya? Iya di sini sekarang. Udah bisa khusyuk ya. Iya, alhamdulillah itu ada proses lah. Ya mungkin dari saya kata mutiaranya sekolah manapun terlebih khusus dari sekolah yang bernuansa Islam ataupun ideologi Muslim ya, tentunya di sini banyak ya SDT yang lain juga. Tentunya yang ditinjau itu yang dilihat bukan dari fasilitasnya, kurikulumnya bukan, itu mengikuti sudah ada ketentuannya, tapi yang dilihat perkembangan baik ataupun niat sekolah Islam yang benar itu apa, dari bagaimana mensejahterakan kepribadatannya, termasuk kalau punya masjid di sekolahnya bagaimana lihat masjidnya makmur, tertib, efektif tidak. Kalau dari saya, nah saya ketika jadi kesiswaan fokusnya langsung di situ kepada kepribadatan anak, dan alhamdulillah itu sangat banget lagi bin sangat berdampak sekali terhadap mental perilaku akhlak anak di sekolah baik di rumah. Kan ada laporan dari 1-2 orang tua, alhamdulillah papa ini mungkin kelihatan saya ngebangunin sholat tahajud sholat subuh kelas 1. Hasil dari apa? Kekompakan dari ketika kepribadatan. Karena itu satu ada yang tidak kompak, satu orang yang itu kan mempengaruhi, maka itu ditunjuknya kekompakan anak, frekuensi anak terhadap kepribadatan. Nah, setelah wawancara, kita langsung ngeliat kegiatan anak-anak
yang mau ngelaksanain sholat duhur berjamaah. Mereka lagi ngelaksanain sholat sunnah terlebih dahulu ya. Setelah sholat berjamaah, mereka langsung lanjut zikir ya guys. Barang siapa orang yang berbicara urusan dunia, yang sia-sia di dalam masjid, ibadah amal ibadahnya selama 40 tahun dihapus, tidak diterima oleh Allah. Maka di dalam masjid jangan banyak bicara. Nah, setelah rangkaian sholat telah dilaksanakan, saatnya anak-anak pada pulang guys. Ini karena mereka lagi ulangan, jadi zuhur juga udah pulang. Kita juga sambil pengen ngeliat-liat nih guys, pengen lihat suasana sekolah di SDIT Taman Sari ini. Halo. Nama kamu siapa? Kalisa, Kalisa. Kelas berapa? kelas 4B, Asalnya dari mana? dari Tasik. Oh, dari Tasik. Kalau ini siapa namanya? Siapa? Dia. Sama kelasnya ya semuanya? Oh, dari mana asalnya, Dek? Tasik. Tasik juga. Kalau ini namanya? Rizky. Siapa? Apisya. Apisya. Ini namanya siapa? Kalisa. Lisa. Ini? Najla. Yang itu yang di sana? Gimana kayaknya? Kok malu? 1, 2, 3. Karena urusan kita udah selesai di sini, saatnya kita pamit guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum. Jangan lupa foto dulu ya guys.